Pagi Medan. Obrolan asik. Selamat pagi pemirsa TVRI Sumatera Utara. Apa kabar hari ini? Wah, senang banget hari ini hari Senin ya. Pada hektik semua kelihatannya di jalan tadi pagi agak sedikit macet tapi lancar deh ya. Tapi hari ini untuk memberikan semangat untuk Anda semua ya. Siap-siap untuk Anda hari ini bakal ketawa-ketawa karena udah tahu ya. Hari ini ada komedi-komedi generasi komedi Kota Medan yang hadir bersama kita di TVRI Sumatera Utara. Dan senang banget hari ini bersama saya Gina dan teman saya Arif tentunya akan memandu acara hari ini. Boleh kenalan dulu kita sama abang-abang yang ada di sini ya. Boleh. Karena udah rame banget ya di sini. Oke. Di sini ada Bang Cacing, dia komika, stand up komedian yang sudah melanglang buana. Ada seniorannya, Ada. Bang Munir. Ya pasti ada lah. Iya. Kalau masih hidup pasti ada. Ada juga Dimas dan Dimas, ya. Ilham. Ya. Mereka berdua komika. Ya, halo selamat pagi. Pagi. Apa cerita? Oh banyak cerita, kalau ditanya ceritanya banyak. Medan ini banyak kali cerita. Iya. Karena kenapa? Kalau nggak banyak cerita bukan Kota Medan namanya. Apalagi bukan abang Sumatera lah ya. Utara. Oh iyalah. Abang kan lebih berpengalaman sepertinya ya. Dalam bidang apa? Aku harus tanya. Pengalaman dalam bidang apa? Dalam bidang ketawa-ketawa, nggak usah kan dibilang pengalaman. Kadang-kadang ketawa sendiri sampai orang sana bilang, wah itu udah ketawa sendiri, wah itu udah ketawa sendiri kata orang Bukan gitu. maksudnya? Wah itu udah gila, wah itu udah gila. Gila masih lumayan, gila-gilai. Yang nggak takutnya gila sendiri, nggak ada yang gila-gilai, kacau kan? Yes. Iya. Nah, ini dia kita sama abang-abang ya, generasi komedi Kota Medan. Iya. Dan kali ini pasti penasaran ya. Kita selalu lihat para komedi-komedi yang ada di rumah ataupun di berbagai event. Kelihatannya kayaknya gampang aja gitu ya untuk bisa melawak, buat lucu. Padahal sebenarnya itu sangat susah sekali membuat konten. Apalagi kalau dulu sering disebut pelawak, tapi sekarang udah disebut komika ya. Komedian. Sering disebut komedian atau Stand up komika. komedi. Gitu ya? Iya. Bang Arif ya? Nah, jadi udah sama Bang Cacing ya? Iya benar. Ya Allah, namanya Cacing, kenapa ya. Cacing sih? Cacing kan yang gini-gini. Itu salah, itu cacing. Ya iya. Ini apa tadi? Kan nama Cacing panggung. juga. Cacing juga? Cacing juga loh, Cacing. Pak. Tapi Berarti yang- nggak Yang ini tadi apa gini-gini. tuh? Cacing itu ular. Itu ular, Pak. Ular. Oh iya. Ya, gini Nah, tangan besar, dong. ya. Iya, Nama tangan. aslinya Cacing. Enggak, nama aslinya itu sebenarnya Imanur Silmi, tapi Oh. nama kalau agak keren kan, Kerennya Pak. lah. Jadi nama talent sih itu sebenarnya nama Cacing. Oh. Dan itu sebenarnya nama Cacingnya sebelum dari stand up pun udah dipanggil itu. Itu dia. Jadi nama itu ya udahlah ngalir aja Kenapa? gitu, Bang. Capek juga bantah orang jangan panggil itu kan lucu juga kan. Kenapa dipanggil Cacing? Dulu kayak mana ya, bisa dibilang belajar ikut breakdance dulu, Bang, tapi coba-coba rupanya bisa kayak gini, dipanggil orang kayak cacing gitu jadinya. Terus sekarang jadi Cacing betul. Sekarang jadi gendon, Pak. Besar kali. Besar kali. Besar gendon, jadi gendon. iya. Jadi ceritanya udah lama. Udah abang ini udah lama ini jadi Apa nih? komika. Gilanya. Jadi pelawak. Gila Ella pokoknya. Nah, Jadi komika alhamdulillah dari tahun 2013 lah, 2013. Jadi sekarang berarti sekitar 6 tahun lah, jalan 6 tahunan gitu. wih, udah lama kali. Iya, jadi Itu awalnya gimana? awalnya tuh Bang nengok YouTube. Hmm. Jadi ngelihat ada dulu namanya Babe Cabita. Oh iya. Tuh ngelihat, dan di situ aku nggak tahu bahwasanya Babe itu orang Medan. Hmm. Tuh aku tengok. Ada temen yang bilang, kan penasaran tuh dari hasil YouTube, ini kayaknya keren nih, kan gitu kan. Coba cari-cari, rupanya temen tahu tempatnya ada di salah satu kafe, dan ternyata pas dateng harinya salah. Itu dia, harusnya malam Jumat itu open mic-nya, aku datang malam Kamis, Bang. Malam Kamis Terus? datang, rupanya nggak ada. Hah. Terus saya bilang, Bang, mereka ada di salah satu hotel, mereka tuh perform di sana. Aku kejar ke hotel tuh, rupanya nggak ada juga, Kak. Ini dalam hati aku mau belajar kok ditipu ini gitu kan. Terakhir besok datang, dan di kafe itu memang tertera ada kayak jadwalnya. Besok datang melihat gini, kirain bayar, dan ternyata kalau latihannya open mic itu nggak bayar. Jadi melihat yang lama-lama kan gitu main,
Ada juga yang nggak lucu. Kayak ngerasa mulut gatel nih bang. Iya. Karena biasa di tongkrongan kan suka ngelucu. Udah mulai gatel nih. Yang lama aja nggak lucu, apalagi yang baru. Baru ini kan peluangnya untuk namanya konsepnya belajar. Jadi nggak lucu pun nggak masalah kan gitu kan. Nyoba, alhamdulillah berhasil. Barulah mulai belajar sama senior-seniornya. Itu dia. Makanya banyak orang bilang ketika dia di tongkrongan lucu, begitu dinaikkan panggung belum tentu lucunya sama tuh kadarnya. Oh, ada kadar-kadarnya. Iya, kayak dia ngerasa kalau misalnya di tongkrongan kan dia ngelucu, ini kayak bekawan nih. Interaksinya kayak bekawan, tapi walaupun nanti dia dimasukkan di panggung, tetap penonton itu temennya, konteksnya udah beda bang, karena ini udah jadi talent sama penonton. Tapi kalau dia nganggap penontonnya adalah masih temen, sama sih bercandanya. Gitu dia. Jadi nggak ada batasan ya Pak Munir lah mungkin kan. Dari sisi gaya berdiri pun udah beda. Kita menghadap penonton, penonton menghadap kita, kan udah beda kan. Iya. Nah, itu gampang. Memang. Tapi saya setuju apa yang dibilang Cacing tadi. Karena kenapa? Memang demikianlah untuk mendapatkan satu ikon dalam komedi. Masa kami pelawak lah ya, dagelan kan. Maklum lah tahun 76 kan mulai sampai sekarang. Oh 76. Wih. Tapi muka masih muda ya. Alhamdulillah mulai ngerawur kau. Dengan anak masih muda aku bilang aduh hancur awak. Siapa yang bilang gitu biar senang aja. Pak. Iya. Bukan biar senang, biar nggak terkejut meninggalnya nanti. Udah tahu nyawa itu lah. Tapi yang jelasnya, itulah di dunia ini apalagi dulu ada istilah dagelan, pelawak kan. Sekarang kerennya komedi kan gitu kan. Maaf. Bentar lagi apa namanya? Sitkom, situasi komedi, kan komika kan gitu kan. Segala macam. Tapi apapun itu tujuannya sama. Untuk menciptakan hiburan terhadap masyarakat. Syaratnya gampang kok untuk jadi komedi ini. Gimana? PBM. Apa tuh? Pasukan berani malu. Oke. Kenapa? Enggak diketawai pun ya udah, kadung malu kan. Diketawai pun ya udah, tapi asal jangan ditepuki. Itu aja. Karena kalau ada yang tepuk udah Bahaya kacau. tuh. Nah, Berarti nyuruh pulang tuh Pak. ya nyuruh pulang. Karena kalau kita ngelawak tiba-tiba ada orang, wah, awak pikir bagus sih bukan. Itu makin bosan udah orang. Udah turun aja cepat. Kalau ditepuki jangan itu. Nah, kalau pelawak udah wah, gini, udah kacau. Maka itu ngelawak ini paling susah. Iya. Terhadap apa? Satu orang yang lagi makan. Iya. Jangan dilawaki, nggak akan mau. Betul, karena- Ambil. Udah itu orang mabuk. Iya betul. Orang mabuk kan memang nggak Beda. bisa pak. itu Gimana orang Karena mabuk? kenapa kalau udah ada acara misalnya di mana di kafe A apa itu gini-gini ada pula istilahnya drug beer-nya kan udah jangan bikin komedi kita itu rusak kita. Tapi pak Nggak kalau akan- kalau dibayar pak, kalau kalau itu dibayar. ngejob, Masalah profesionalnya betul, tapi masalah materi yang mau disampaikan nggak akan sampai ujung kulon. Nah itu Kita dia. ngomong apa ditanggapi apa? Dan nggak apa. Iya. Sama seperti gini. Kalau dulu disebut pelawak ya. Iya, betul. Sekarang. Dan syarat pelawak dulu mukanya harus aneh kayak abang nih. Iya, betul. Kalau sekarang komika Nggak peduli. Kayak Ilham. Ganteng-ganteng, keren-keren, macam Ilham. cacing. aku nggak ganteng. Nggak ganteng ya. Tapi Masuk kategori itu ya. sorry, bukan berarti pelawak dulu nggak ada yang ganteng-ganteng, ganteng-ganteng. Iya. Tapi kalau jangan dibandingkan sekarang, Hmm. yang dulu zaman sekarang ya macam manapun gantengnya dulu, sekarang udah peot-peot semua. Sekarang udah tua-tua kan gitu kan. Ya berarti secara tidak langsung mengatakan diri sendiri kan? Oh ya jelas, Tapi alhamdulillah. ganteng. Bang Alhamdulillah. Munir dulu ganteng Pak, ya. Ganteng, Istri banyak. yang ngomong ya Pak. Istri ya. Kalau orang lain Cacing umur kali. Jadi kalau Bang Dimas dari komunitas. 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 Oh, jadi ternyata komedian ini ada komunitasnya juga Ada. ya? Nah, Oke. saya kasih tahu. Cuma di Apa? Indonesia kayaknya. Kalau Iya, cuma di Indonesia karena coba. ya dulu Ernest pernah bilang Ilham, komunitas stand up komedi cuma ada di Indonesia. Makanya di Indonesia komunitas ini terlalu besar. Stand up komedi terlalu besar karena dipayungi sama komunitas. Kalau di luar negeri itu nggak ada komunitas. karena begitu memang Indonesia. Karena kenapa? Indonesia itu walaupun humanitasnya hanya 30 orang bikin organisasi. Gitu, Karena Pak. kenapa? Biar supaya ada masanya. Kan? Apa humanitas ini? Contohnya kami dulu pelawak-pelawak. Namanya pelawak, tapi lembaganya Lembaga Humor Indonesia LHI. Ditambah belakangan lembaga. LHI hilang, diganti PASKI, Persatuan Artis Komedi Indonesia. Oh, ternyata udah banyak banget. Wah banyak, ya. itulah hebatnya Indonesia kan tadi. Kalau di luar negeri nggak perlu itu, orang masing-masing profesi masing-masing kan. Dan- Iya. Nah, tapi itu. dengan adanya itu
terbantu kan sedikit banyak Iya, jadi jaringannya lebih kuat. Ya, betul. Kayak Dari kita situ. mau ngebuat pertunjukan nih misalnya. Nah, stand up comedy itu sering ngebuat acara tour, kalau enggak show kan. Dengan adanya komunitas di daerah-daerah itu lebih menggampangkan kitanya sebagai komika. Jadi misalnya kita mau buat acara nih tapi nggak ada sponsor. Iya. Telepon komunitas misalnya mau buat acara di Pekanbaru contoh. Aku mau buat di acara Pekanbaru nih, nanti orang Pekanbaru itu bilang, orang Medan ada yang mau ke sini, kita buatin acara. Begitu juga mereka, nanti ke Medan kita buatin acara juga gitu. Dik-dik lah. Itulah. Jadi wadahnya ada ya. Oh, wadahnya ada. Oke, lebih terbantu ya. Betul. Jadi komunitas udah berapa orang di dalam? Katanya rame. Rame, tapi kayak mana ya? Rame ya rame, tapi nggak terkira gitu. Yang orang-orang lamanya udah ada segini, sekian, tapi Sekitar ada berapa orang? sekitar 20 ke 30 lah ya kan? Jadi 20. 20 gitu. banyak sih. Ada deh versinya nih. Awalnya pengen jadi komika nih. Terakhir mungkin kayaknya lebih enak jadi penikmat. Betul. Ada yang jadi penikmat. Jadi kalau misalnya kita latihan tuh terkadang komika lama yang baru sama penikmat tuh kan jadi berbaur nih. Itu deh. Tapi ya kalau untuk yang sekarang masih aktif yang produktif sekitar 20-an lah. Oh, oke. Nama komunitasnya apa? Stand up Indo Medan. Stand up Indo Medan. Stand up Indo Medan. Stand Up Indo Medan. Stand up Indo Oh, Medan. berarti abang-abang ini tergabung dalam Stand Up Indo Iya, Medan juga sama iya, benar. Ilham juga? Iya benar. Mbak Cacing nggak? Kayaknya. Sama. Cacing sama. Oh, siapa Bang Munir? Pak Munir stand up mana Pak? Lansia ya. Kalau ada bilang orang kan gini. Stand up lah sih. Ya kalau kita lihat anak-anak zaman now gitu ya masuk. Zaman now Pak. Kalau now. dulu kan No tidak. tahu, artinya. no tahu. Zaman Now. now. Gitu. Zaman now berarti mergat lah. Udah dekat era ini pasti akan dicari orang kan gitu kan. Nah, zaman now kan gitu kan masuk kami zaman all apa all track kan gitu orang. Artinya udah gitu. Apa tuh, Pak? Artinya dalam waktu-waktu dekat udah mau bukan pensiun. Jadi main piano. Karena dunia komedi ini nggak ada cerita pensiun. Ya. Nah, ceritanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Betul nggak? Ya, nggak Meninggal peduli. dulu ya. Kita nggak punya masa pensiun. Karena kenapa? Kapanpun boleh berkreativitas. Jadi bedanya dulu sama sekarang kan dulu pelawak, Iya. sekarang kan sering disebut stand up komedian atau komika. Bedanya apa sih? Pelawak sama komedian, pelawak sama stand up komedian menurut aku beda. Hmm. Beda. Kalau pelawak kan udah kayak dibilang Bang Munir juga tadi, dulu namanya tuh komedi tunggal. Ya, Sendiri Spontan? pelawak tunggal. Apa? Spontan atau gimana? Nah itu balik ke pribadi masing-masing. Dia mau spontan atau mau ngeset materi. Alangkah baiknya kan ngeset materi kan. Takutnya nanti Jadi ngeblank komika apa. nih ngeset sebelum tampil apa ngeset materi dulu, Iya, Ngeset dipikirin materi dulu. lah pasti. Oh iya. Ngeset materi. Berapa lama itu untuk pikirin materinya? Ya tergantung relatif sih. komika masing-masing ya. Pastinya prepare-nya di masing-masing tempat kan beda-beda nih. Ya, betul, betul. Misalnya kita main di corporate nih, yang penontonnya di mana tuh yang formal, yang daya ketawanya bener hahaha gitu-gitu tuh. Kecuali di kafe, wah model kan modelnya mungkin Pak Munir sendiri udah pernah ngerasain Pak ya. Main mungkin di acara ini, di acara ini. Jadi ya kita ngesetnya itu tinggal tergantung gimana penontonnya kita sesuaiin materinya. Jangan penontonnya anak SMA kita bawa materinya tentang yang dewasa kan nggak kena Iya. gitu. Ya, jadi menurut pengalaman pernah nggak itu tadi kan kalau acara corporate ketawanya cuman ya haha sekedar aja. Pernah nggak ini kayaknya udah usaha banget, udah usaha kali, terus kontennya juga udah lucu kali, tapi nggak ada yang ketawa. Nah Ada itu Pernah kayak gitu? kalau nggak kayak gitu nggak stand up comedian namanya. Iya. Pasti pernah. Pernah. Pasti pernah lah sekali dua kali. Itulah namanya attitude panggung. Jadi alangkah baiknya kalau kita diundang nih atau ngejob lah istilahnya kan, kita tahu dulu tuh audiensnya siapa, Ya. acaranya acara apa, brand apa, lagi event apa. Jadi kita begitu nyampe relate sama penonton. Penonton tuh kena sama kalau kita nanti datang tiba-tiba bawa materi olahraga, ternyata Dharma Wanita yang lagi acaranya, Bacu. ibu-ibu nggak tahu Cristiano Ronaldo siapa. Kita bawa tentang pemain bola yang nggak relate, nggak kena sama ibu itu, ya bawa tentang ibu-ibu. Itu namanya titik panggung di stand up comedy. Jadi kita harus menyiapkan materi-materi yang relate sama penonton, yang dialami penonton gitu. Oke, jadi kalau misalnya udah nggak lucu, apalah yang dilakuin? Nari lah di atas panggung. Iya, tetap apa? Ini ngejok nggak kena, ngejok nggak Ngeluarin kena. ular. Ya, betul Pak Munir ya? Ngeluarin Bukan ular. nari ular. lagi. Jadi kayu, jadi Keluarin kayu. ular. Macam mana di porsi biar lucu.
terakhirnya paling gampang. Apa? Demi lancarnya honor panitia, tertawa pun walaupun terpaksa kan, ya kan. Tertawa lah itu orang. Ya udah, habis kamus kan. Oh iya iya. Gerbah. Kalau Dimas sudah lama? Eh, Melawak. gabung ke komunitas stand up Medan itu tahun 2017 awal. Oh baru 2 tahun. Jadi ya, kemarin itu stand up Indo Medan ngadain apa tuh namanya kompetisi namanya Liga Tarkam. Jadi ikut nyoba keterusan gitu. Iya. Oh iya iya. Kalau Ilham, Bang Ilham? 2013. Oh iya. Mungkin saat itu jumpa cacing nih. Mungkin saat itu jumpa cacing yang audisi di hotel kemarin itu yang stand up di hotel. Cuman jurinya kemarin itu ada ikatan emosional sama saya. Jadi nggak jadilah ikut, nanti aja gitu. Oh gitu, curhat ya. Iya. Curhat colongan juga di Iya. sini ternyata. Ya artinya maksudnya bukan apa, biar supaya nampak netral. Oh, Iya, bagus bagus. Jangan nanti ada kesannya. Iya. Tapi bagus, inisiatif yang baik. Ya. Tapi walaupun begitu, apapun alasannya, inilah perbedaan dulu dan sekarang. Kalau masa saya dulu, yang namanya pelawak, yang namanya dagelan, Ya. untuk menciptakan sesuatu kreativitas itu apapun boleh. Tapi jangan sekali-sekali. 2 hal yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Yang pertama, jangan coba-coba duit pemerintah. Begitu kita mulai melontarkan juk bersifat pemerintah, insya Allah yang katanya open mic nggak open mic lagi. Mungkin beda bang, itu di zaman abang. Yang Maka kental saya dengan bilang Orde Baru. bedanya dulu dan sekarang. Itu maka saya bilang. Kemudian yang kedua apa bilang? Jangan sekali-sekali membicarakan yang namanya rasial. Ya itu nggak boleh. Apalagi sampai menyebutkan warna kulit. Masa itu nggak boleh itu, paling pantang. Nah, kalau sekarang, ya contohnya biar supaya enak. Misalnya orang nggak punya gigi, misalnya, jangan bilang ngompong lagi, meti. Iya iya. Kalau misalnya tuna apa namanya? Nerungu. Tunarungu. Nah, jangan bilang tunarungu atau maaf cakapnya tanda kutip P kan gitu kan. Jadi Layar sentuh bilang. Nah, kalau nggak disentuh mau dipanggil macam mana pun nggak tahu dia. Oh, layar sentuh kan itu keren dia karena anak zaman sekarang gitu. Harus tahu perkembangannya terus gitu. Kemudian untuk menyampaikan sesuatu materi sebagaimana dibilang adindaku tersayang dan Ilham juga termasuk siapa? Dimas, Cacing ada. Betul. Harus improvisasinya membaca kondisi yang berkembang saat itu. Jangan ujuk-ujukan dibilang Ilham tadi ibu-ibu PKK kita cerita bola. berarti untuk Wah, nge-create nyambung, gitu. konten untuk bisa materi Materi, ya. ya. Materi harus memang kita juga harus pinter-pinter ya. Ya. Harus pinter-pinter juga. Harus melek dengan masa kini juga ya ternyata. Iya, Oke. harus kayak gitu. Dan satu lagi yang paling bahagia. Apa? Masa Tempo dulu. Masih masa jaya-jayanya TVRI Sumatera Utara atau dulunya TVRI Medan kan gitu. Studio TVRI Medan atau stasiun TVRI Medan gitu. Satu-satunya wadah tempat untuk berkreativitas dalam dunia layar kaca TVRI. Kita salutlah buat TVRI kami dulu. Karena kenapa? Nggak ada TVRI dulu, kami nggak punya rating. Nah itu dia. TVRI luar biasa dulu. Dulu sama sekarang Sekarang juga luar biasa. Cuman luarnya megah, biasanya terbatas. Ada jam tayangnya, terbatas dia. Iya. Kalau dulu ron terus kan. Tapi kita harus sadari itu. Karena kenapa? Memang demikianlah karena adanya konsep kebijakan dari pusat. Saya hafal betul itu. Jadi TVRI Sumatera Utara mau bikin acara sampai 24 jam boleh aja, tapi minta persetujuan karena di sana ada pakem-pakeman jam tayang ini milik kami. Gitu. Dulu pun begitu, dunia dalam berita milik kami, tiap berita nggak boleh diganggu. iya. Sama ini Kalau- kan kemarin aku ada ketemu sama anak komunitas stand up Indo ya. Kalau boleh aku sebut namanya Septian, kalau nggak boleh udah Boleh. sebut saja Bunga. Udah tersebut tadi. Oh, udah. Udah tersebut tadi. Septian Iya, udah iya. ngomong tadi. Kan udah di disebut. apa kan dia bilang ada grade ya di Iya. stand up Indo Medan. Iya, betul. Grade A, grade B dan itu bayarannya mempengaruhi ya, bayarannya Berpengaruh. berpengaruh. Nah, kalau di Bang Cacing sendiri
sama Ilham sama Dimas itu grade-nya di mana? Beda. Jadi mungkin kalau akunya itu punya grade namanya banteng, Bang. Jadi di dalam komunitas kami itu ada kayak grade-grade sendiri. Kayak aku banteng tuh grade pertama. Itu mungkin isinya ada Lolo, ada Jegel, ada Rido, Babe, Kak Gita, termasuk aku kan gitu. Masuk grade berikutnya ada namanya tajuknya itu namanya pemalas. Jadi sebenarnya ngambil tajuknya itu grade-nya itu dari nama show-nya masing-masing. Oh. Gitu. Kayak Ilham tuh pemalas ada namanya Wanda Wandu. Ya. Itu dia, ada Ilham, ada Anja dari Rizky Teguh. Bawahnya lagi tuh ada adik-adik kita juga dari Pecah Telur namanya. Iya, jadi macam-macam. Pemula lah istilahnya. Iya, Pecah Telur. itu dia. Dan di sini sampai sekarang udah yang keempat sih grade-nya, Bang. Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan dari hasil ya lamanya dia, dari kualitasnya dia. Untuk masalah job pastinya harganya beda-beda. Karena ketika memang dia nih grade A nih, Bang, ngambil fee-nya yang grade C. Pemikiran ada yang grade C-nya kalau semua Bang ambil kami makan apa? Kaplingan kami ini. Jadi semua diantem kan nggak ini. Jadi ketika grade A misalnya ada nih salah satu klien pengen pakai grade A tapi harganya harga grade C. Ya kita alihin ke grade C. Tapi kalau seandainya dia nggak mau dan dia masuk tetap kita, ya kita fair. Kalau memang mau pengen pakai grade A ya pakai harga grade A. Gitulah kami diajarin sama senior-senior kami gitu. Orientasinya jangan uang di startup ini jangan uang. Kalian belajar gitu. Intinya Bisa klien dapat tuh apa aja. biar lebih paham sih. Jangan juga gini ya, aku dapat informasinya. Bisa dibilang ini nyaris A1 ini informasinya. Oke. Valid Makanya, ya. Nyaris kan, tak betul tak enggak tak. Tapi udah A1 kok orang bilang nyaris. Jadi Bang Cacing ini katanya sempat menolak ya untuk hijrah ke Jakarta. Sebenarnya kalau nolak enggak sih, Bang. Intinya ini Allah Ta'ala nih Pak, betul ya kan Pak? Jadi Udah itu Allah Ta'ala kemudian dengan naiknya harga tiket sekarang penuh juga mau berangkat sana. betul. Jadi ini sedikit cerita di 2014 alhamdulillah Medan tuh dinobatkan sebagai komunitas terlucu di Indonesia. Wow. Itu dia. 2014 Dan ya. di situ kita menangin kompetisi namanya Liga Komunitas di salah satu stasiun TV. Alhamdulillah Medan juara 1. Itu kami ada 4 orang. Aku, Lolo, Jegel, sama Rido. Alhamdulillah hadiahnya dapat lah Bang 60 juta. Oh, iya, satu orang. Enggak Bang, bagi 60 orang juga kan. Enggak lah bagi 4 orang. Jadi di situ mulai main alhamdulillah juara 1 dan di situ pada saat semifinal aku nikah, Bang. Oh. Nikah dan teman-temanku tuh di mana semuanya masih lajang. Dah ya insya Allahnya itu ya bisa dibilang udah jualan dulu nih, panjar dulu lah. Mereka kan udah di depan tuh kan udah kompetisi udah menang. Balik ke Medan kayak aku ngerasa baru nikah kan gitu, tapi mungkin ini rezeki istri Bang kan gitu kan. Yang lain pada berangkat ke Jakarta karena kan kemarin udah menang Bang, udah paling enggak udah tanam pacak lah di Jakarta kan gitu. Mereka ngelanjutin di Jakarta, aku balikin di Medan. Dan alhamdulillah di Medan tawaran pun banyak job. Jadi aku nggak kepikiran lagi untuk di Jakarta. Itu dia. Jadi mulai ke sini ya. Jadi ya mungkin job-job teman-teman juga yang kemarin mungkin yang di Medan ya ada juga dibilang sama merekanya udahlah Cing apa ke Jakarta juga, ataupun yang job kemarin kami di Medan sekarang kan udah nggak bisa kami handle. Ya kau handle aja dan gitu jadi. Itulah apa gunanya komunitas tadi ya. Iya, tetap berbagi saling job juga ya. iya komunikasi, sharing lah. Terus intinya. orang Medan kan terkenal dengan logatnya ya kan. Kalau pelawak tuh Medan kelihatan, nampak dia. Ini orang Medan nih yang ngelawak nih. Terus kalau misalnya orang daerah lain bilang orang Medan agak kasar. Nah, gimana menurut para komedian di sini? Apa memang harus melawak tuh kasar? Gitu. Atau gimana? Kalau saya terus terang aja tak ubah kata pantun, ke pasar boleh ke pasar, Iya. jangan diambil sebatang manggis. Kasar kata orang silakan kasar, tapi hati tetap romantis. Iya. Itu dia. Kenapa harus gitu? Konsepnya dalam menyampaikan sesuatu kita punya ciri khas. Medan saya punya, Medan kita punya. Sampaikan, biarlah orang menilai konteksnya apa, tapi kita tidak melukai hati orang. Kan gitu kan. Nah, sebagaimana bilang Cacing persoalannya,
kalau cacing mau berangkat Jakarta di Medan ternyata ada pasar, kenapa kita harus lari? Iya, betul. Kan gitu. Kalau masalah tik penilaian orang itu kan berdasarkan kacamata orang. Boleh-boleh aja lah dia nilai apa, nggak ada masalah. Ya saya juga dulu gitu. Waktu audisi pelawak TPI kita ikut 10 besar. Bahkan ada rekan saya Jamal almarhum 3 besar. Kami ditawari kontrak eksekutif. Saya tengok salah satu TV yang nggak usah kita sebut, manajemen. Lu enak selama 2 tahun ikatan kontraknya tidak boleh melakukan pertunjukan dimanapun tanpa izin tertulis dari grup ataupun manajemen ini gitu kan. Iya. Tapi selama 2 tahun di bawah tidak ada angka-angka royalti sama kita. Wah nggak mau aku bilang, bang ini kalau nggak mau ini abang bisa kena eliminasi. Ya, silakan aja eliminasi, angkat koper bang. Ya aku angkat koperku. Itu harus konsekuensi. Itu lari Medan harus berani ngambil konsep gitu. Iya. Ya, selesai. Kemudian ditawari karena komedian tadi, oke bang, sebagai pendatang baru ikut main sinetron katakanlah Rahasia Ilahi. Jadi aku tanya, berapa sih honornya? Ya kita, karena kita di luar harus sekian-sekian. Nah, kalau sekian enggak lah, aku bilang. Aku punya anak istri di Medan. Kalau sekian itu hanya untuk makanku di sini. Anak istriku di Medan macam mana? Balik aku ke Medan. Sampai Medan karena ada rating tadi di TPI, order datang. Tambah lagi TVRI Sumatera Utara sering nyiarkan aku, tambah datang orang. Jadi nggak perlu kita takut. Ada kok lembaga sendiri kita. Ada lembaga penyiaran publik sendiri TVRI untuk membesarkan kita. Nggak usah takut. Jadi, Nah, itu dia. harus bertahan dengan ciri khas kita sendiri. Iya, idealisme kita harus ditanya. Oke, jadi gimana kalau misalnya ada pelawak, kalau sekarang kan lihat stand up komika ini kan lebih kepada berbicara, Iya. ya open mic kan Iya. berbicara, terus dia nggak pakai gerakan. Tapi Betul. kalau pelawak kan seringnya pakai gerakan yang nampel Macam kayak apa. Sri Mulat lah kita bilang. Itu kalau ada yang kasar-kasar gitu emang boleh kayak gitu. Sebenarnya kalau secara aturan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia tak boleh lagi. Nggak usah kan seperti itu yang sifatnya shaming menyebutkan fisik badan pun tak boleh. Sekarang ini kan nggak ada aturan pakem-pakemnya. Dan kita memperagakan peran-peran tertentu, laki-laki menjadi Perempuan. katakanlah abu-abu gitu. Iya, itu Nggak boleh gimana tuh? juga sekarang ini. Karena KPI udah menyarankan itu ketat aturan mainnya. Iya, nggak boleh itu ya. Seandainya ada lembaga yang, katakanlah lembaga penyiaran melakukan itu, langsung kena, Teguh. katakanlah tegur kan, warning. Nah. Yes. Tapi ya kadang-kadang muncul juga sih. Tapi gimana Jadi kalau aturan mainnya? misalnya Ilham, Dimas, Cacing, Ilham deh, gimana? Sekarang kalau misalnya open mic memang harus seperti itu. Pernah nggak harus Gimana? just speak, cuman ngomong doang gitu? Cuman ngomong untuk buat lucu. Kayak kalau misalnya biasanya kan pelawak kadang pakai gerakan atau gaya gitu. Gestur atau ya. gimana? Gestur, ya gestur. Jadi di stand up comedian juga memakai itu. Kalau orang-orang biasanya komik yang suka pakai itu nama tekniknya act out. Oh, Act out. Jadi, iya. Kayak mana itu teknik? Apa? Teknik act out itu kayak mana? Act out itu menebalkan apa yang mau diucapkan atau menebalkan apa yang mau dilawakkan gitulah. Misalnya cakapnya A, B, C, D, tapi harus dikuatkan lagi dengan gestur tubuh. Nah, itu dia. Nah, Apa? terus? Nah, terus yang kedua hanya ngomong aja kan? Iya. Hanya ngomong. Aku pernah ngetes open mic, belajar open mic itu kan belajar cuman ngomong aja tuh, pengen naik, apa yang mau dibilang ada di otak sekarang dibilang, nggak berhasil. Ternyata butuh persiapan. Di situ lo boleh belajar bahwasannya apapun yang kita lakukan ketika kita berstand up harus menulis lah. Bahaya risikonya, kayak terdiam Iya, gitu. iya. Betul-betul. Jadi cara cari materinya gimana? Cara mencari materi nulis, mind mapping. Oh gitu. Nah, jadi misalnya kita mau dapat satu premis kan judul, premis kan isi tema-tema. Misalnya kita mau ngangkat tentang lalu lintas, ya udah tulisnya lalu lintas, mind mapping, panah ke bawah lalu lintas itu ada apa? Ada polisi, terus ada lampu merah, ada jualan rokok, ada tukang angkot, ini ya udah bedahnya terus semua. Oh iya, Dimas gitu juga. Nah, aku beda. Oh, Aku beda. dia Gimana nyiapin materinya tekniknya? itu ya dengan cara ngajak teman-teman nih, kami kan nyebutnya kombut untuk sering-sering materi. Jadi disiapin dulu premisnya, terus dulu main mapping, baru nanya ke teman-teman gimana, baru ada saran-saran, barulah dibawa ke open mic. Oh
beda ya ternyata. Kalau nanti lucu, ya udah disimpan. Disimpan. Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa ngejob atau mau dibawa untuk Jadi show? ada gitu. masukan-masukan ya dari teman-teman. Kalau Cacing gimana? Cacing. Kalau aku sendiri model mainin spontan. Oh, spontan. Mungkin aku udah pernah juga perform di depan Pak Munir ya Pak ya. Di salah satu event. Modelnya aku ini suka ngejek orang. Tuh. Ah, Gimana kalau ngejek orang? Emang boleh gitu? kalau ngejek, tapi intinya Kalau kan yang ngejeknya ini masih dalam Oh. di garis lah, dalam garis kan gitu, nggak Istilahnya lewat. apa? Roasting ya? Ya roasting, riffing gitu. Artinya kita boleh ngejek orang tapi jangan sebut nama. Iya. Biar aja Tapi theater kalau of sakit mind hati ini. gimana? Gimana? Kalau sakit hati? Minta maaf. Ya Simpel, juga kita kan ya. simpel aja. Ketika kita semua kerjaan itu kan ada resikonya. Iya. Ketika memang dia nggak bisa maafin, kita tanya nih kenapa nggak bisa maafin. Boleh nggak kasih contoh? Misalnya, contoh saudara, Ngejek Ah, orang. Roasting Pak Munir. aduh Pak Munir. Dia marah gitu. Jadi cepet kan minta maaf. Iya, iya kan? Pak Munir ini keren nih, main di TVRI, waduh, Iya. kemejanya kayak kertas kado, Den. Nah, kan itu ngejek kan. Nah. Iya, ngejek ya. Tapi kan nggak nyerang fisiknya, kita bilang cuma pinjem media dari kemejanya aja. Gitu. Oh gitu. Jadi ada sih di mana batas-batasannya ada. Jadi intinya ketika memang dia kurang berkenan, karena selera humor orang itu beda-beda. Iya. Ada yang modelnya sampai diejein kali masih ketawa. Bahkan maaf kata yang sampai main fisik ya Pak ya, model wah kau gini-gini masih terima dia. Tapi ada orang yang modelnya bahkan bukan dia yang diejein, orang di sebelah diejein dia kurang terima. Ada. Ada modelnya ada, ya? karena Istilahnya Dia yang komplain. iya Bang. Nggak bisa kita paksakan komedi kita ke orang gitu Bang. Makanya kalau dalam pertunjukan kita ya jelilah harus melihat mana penonton yang potensi untuk diajak interaksi, karena untuk interaksi kan dua arah. Itu dia, ada yang modelkan. Jadi kalau di zaman-zamannya Bang Munir itu kan lawakan ataupun komedian ada yang tunggal, ada yang menggunakan grup ya, grup lawak kita dulu sebut. Komika sendiri gimana? Apa selamanya tunggal atau memang bisa Banyak Bang. Ada yang modelnya komedi tunggal, ada yang improv komedi, bahkan ada kita di Jakarta dan namanya Improvindo. Itu dia, jadi mengimprov komedi itu ya banyak sih sebenarnya Bang. Dalam teknik stand up itu aja tekniknya ada mungkin belasan. Dalam cara untuk tujuannya membuat lucu. Kalau lawak mungkin kan ada yang model tiktokan aja nih Pak ya. Dengan ada yang model kayak mungkin Pak Munir ciri khasnya suaranya yang lantang, ada yang modelnya yang orangnya itu selalu diam, yang ibarat kata dalam grupnya itu orang yang jadi yang diejein gitu. Kalau model Pak Munir ini kerjanya modelnya sama nih kayak aku Bang, modelnya ngejein orang. Dia makanya rambutnya kan ubannya nggak jelas nih kan. Sebabnya warna-warni. Warna-warni. Nah, itu dia. Kayak bolu Pak ya. Kayak bolu ya. Tar. Nah, makin terasa. Sakit hati Bapak. Enggak. Minta maaf. Oh iya. Iya. Berbicara tentang sakit hati, pernah nggak dimarahin saat open mic di panggung kan? Kau nggak sopan kau gitu, pernah nggak? Ilham? Pernah. Oh, pernah juga. Namanya orang Medan, Iya, to the iya. point. Pernah. Terus gimana caranya Apa? nanggepin orang yang kayak gitu? Minta maaf juga. Minta maaf lah, Ya, memang minta kayak maaf. gitu ya, harus minta maaf. Karena kan kita nggak tahu nih, kadang kadar kita di atas panggung itu kita nggak sadar tuh. Oh, iya. Kadar Saking kita di atas, sorenya gitu. kita kadang berlebihan dan ngelewatin garis mungkin. Oh iya. Karena kan kayak dibilang Cacing tadi, garisnya kita belum tentu garisnya orang. Iya. Ya kan, offsetnya kita belum tentu offsetnya orang. Itu juga sebaliknya, jadi pernah lah. Kasih tips dong untuk orang-orang yang dia pengen jadi pelawak, pengen jadi komika, pengen lucu. Gimana caranya? Ya coba kalau menurut aku kalau untuk stand up comedian, kalau pelawak nggak tahu ya. Kalau Iya. stand up comedian itu coba datangi komunitasnya, coba tanya-tanya di situ, coba ikutin agendanya kayak latihan bersama, kayak open mic setiap hari di kafenya, kapan, tanggal berapa mulainya. Ikutin aja dulu, nanti kan kalau dia ada kemauan biasanya pasti langsung gabung nanya, "Bang, gimana sih Bang caranya buat materi ini segala macam." Kasih tahu dong, ini komunitasnya apa yang tadi namanya? Stand up Indo Medan. Stand Up Indo Medan, Instagramnya? Stand up Indo_MDN. Oke, Stand Up Indo Iya. _MDN. Jadi buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah yang mau gabung, yang ingin jadi komika, boleh langsung kepoin Instagramnya ya. Iya. Sama Dimas juga ya. Iya. Iya, kasih tips juga dong. Untuk Jadi tips lain.
untuk jadi penyanyi. Jadi penyanyi suara harus bagus. Yang penting jangan cacat. Jadi komika Oh, dong. jadi komika. Yang penting benar tadi kata Ilham katanya halo. Sebentar ya. Halo. Nanti aja lo bang, aku lagi acara. Kalau mau ngejob untuk komedi nanti kita atur bang. Ini Ada kayaknya adik-adik sini bang. nggak ada di Iya, nggak Bang. ada di skrip Iya, lah. makasih. Ketepatan ada yang order mau minta komedi. Tenang Glenn, dapat job kita. Alhamdulillah. SMS loh padahal. Enggak, SMS masa halo. Wah, jelas panggilan nomornya mau. Manggil lagi dia. Anaknya. Belum awaknya. Cuma SMS padahal. Iya, iya. Nanti lama ketahuan. Nah, ini. Lanjut. Bang Caci. Bang Caci. Ya mungkin kalau tips, jadi gini nih, ketika ada orang nanya, bang stand up comedy itu bisa dipelajari nggak? Kan gitu. Mungkin ya alhamdulillah orang yang dikasih Tuhan tuh bakatnya udah memang lucu ya Pak Munir ya. Tapi ya kalau bisa aku bilang udah sejauh ini mungkin komika itu udah hampir ribuan. Ya. Artinya tuh kalau memang bakat yang dari lucu dari lahir nggak sebanyak itu mungkin Pak ya. Berarti bisa dipelajarin. Karena ada model komik yang di tongkrongan dia ngelucu, di panggung pun ngelucu. Tapi ada komika juga yang kalau di tongkrongannya dia kalem aja deh. Begitu di atas panggung, waduh jangan tanya. Luar biasa. Wah, jadi Pecah. luar biasa. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kalau memang dia sungguh-sungguh ya pasti bisa sih. Ada yang model orang datang ke komunitas langsung kelas 4 SD. Ada yang masuk langsung SMP. Bahkan begitu masuk langsung SMA pun ada. Resikonya begitu yang masuk SMA datang, seniornya panik nih. Wah diambil dia nih Pak. Baru aja udah kayak gini nih, apalagi lama kan gitu kan. Curi rezeki anak ini. Iya. Jadi, tinggal ya konsisten lah. Iya. Itu dia. Jangan apa-apa targetnya udah terlalu luar biasa gitu. Ya. Ditanya, kok stand up pengen apa? Pengen masuk TV katanya. Kalau masuk TV nyuri helm pun masuk TV ya kan Pak? Nyuri helm, nyuri helm. Tapi yang jelasnya apa yang dibilang Cacing, apa Ilham bilang, apa dibilang Dimas, konsepnya sama. Satu hal yang paling perlu membaca. Referensinya di situ, apapun itu. Nah, karena kenapa? Kalau untuk pelawak dulu, artinya kami harus membuka kupasan lah, ya kupasan istilahnya. Jangan tinggalkan itu. Apa yang tajuk baru kejar terus. Nah, kalau sekarang kan stand up comedy itu lebih fleksibel ya, untuk diri sendiri ke penonton audiens yang ada kan gitu. Selamatlah dua-dua kan gitu. Jangan sempat diri sendiri tak selamat apalagi penontonnya kan gitu kan. Kalau dulu kita 4 orang misalnya pelawak saling berbagi, tidak boleh saling menjadi peluru semua. Nah, yang satu memang harus dibanting, yang satu harus menetralisir. Nah, jadi pembagiannya ada. Bagian tugasnya ada. Iya. Jadi 4 time itu. Ini kan abang-abang semua, ya kan? Terus yang kakak-kakak jarang ini kita ngelihat. Ada nggak komika? Ada. Kakak-kakak. Ada dulu Cewek. kalau dari Medan ada Kak Gita namanya. Oh, Kak iya. Gita itu udah di Jakarta Ya, sekarang. oh ya, aku tahu Stand Gita up, Bebita ya. Ah, Gita Dia Bebita. logatnya memang Medan kali dia. Iya. Ha-ha. Kita memang kalau bahkan di Jakarta kita pertahanin itu kita bahasa aku kau. Iya. Kalau kita pakai lu gua, kita bingung nih bedain mana orang Jakarta mana orang Medan. Oh iya. Itu dia. Jadi malah kita begitu datang kalau ke Jakarta, dari mana kau? Ah, langsung kayak gitu merekanya. Terkadang yang orang Medan baru berapa menit udah langsung lu gua. Dia latah bang, latah. Dan Kan satu gitu. lagi, ciri khas orang Medan kalau ke Jakarta, apa bilang? Selain dialog, dialeknya, kalaupun dia diam, tiba-tiba rokoknya keluar ke meja, anak Medan gue ya. Iya. Ya, udah pasti itu. Kalau udah naruh rokok di meja, anak Medan lagi. Orang Medan. Nggak ada. Cabut keris ya? Oh nggak cabut keris. Kalau di sana kan cabut keris. Anak Medan langsung taruh sama mancisnya. Ah, itu ciri khas anak Medan. Jadi Bang Dimas di stand up Indo Medan ada berapa orang yang cewek? Yang cewek sejauh ini belum ada ya? Belum ada? Belum ada. Berarti Gina bisa masuk lah ya? Bisa. Tenang aja nah. Kalau mau jadi pelawak juga bisa. Aku Kalau terima yang dah. kalau yang nyoba udah ada gitu. Jadi selama ini sebelum ini Yang udah nyoba open mic ada. Udah ada. Gabung baru keluar lagi, gabung keluar lagi oh, gitu. nggak bertahan itu ya? Heeh. Kenapa nggak dipertahanin yang Iya, cewek-cewek? kan Kan kita langka kan nih. bebas gitu. Mau ikut
stand up ya stand up. Kalau mau enggak ya silahkan, entah ada kerjaan yang lain kita nggak tahu kan, entah ngurus kakeknya gitu. Oh bukan, itu bukan persoalan ngurus kakeknya. Itu artinya dia nggak mau nahankan diri. Ngapain kita tahan? Iya. Kan gitu kan? Dimas. Bebasin ya. Kakeknya aku ya kacu mas. Ini Komplain neneknya nanti. komedian, pelawak, ini kan sebenarnya berpengaruh, menjadi influence juga untuk Iya. para generasi muda, pasti ya. Nah, ini selalu kontennya kan bebas, asal jangan menyinggung dan tidak sara ya, juga jangan menyinggung pemerintah. Kadang-kadang kalau Gina dengar, banyak kali tuh komedian yang memang rada kurang baik sih, jorok gitu. Gimana? Apa nggak takut berpengaruh sama generasi muda yang nonton? Ilham? Menurut aku komedi adalah menyinggung sebenarnya. Komedi adalah menyinggung. Terus balik lagi ke kadarnya menyiinggungnya gimana gitu. Kalau menyinggung dalam arti, kalau kita bicara sara nih, bicara agama sama sara ini bukan disinggung, jatuhnya diolok-olok. Tapi kalau menyinggung itu kita kayak ada kata-kata soft, kayak kita menyinggung, kita main apa namanya, kayak main, penonton tahu tuh arahnya ke situ. Tapi sebenarnya yang kita ucapkan ini kalau ditelaah sama orang yang tiba-tiba dengar, enggak mana dia bilang kayak gitu. Apa namanya? Ambigu. Nah, Ya, ambigu ambigu, gitu. Penonton tahu arahnya ke sana. Cuman yang kita katakan kan soft. Bahkan bisa lolos TV juga. Ya, memang Tapi ya. nggak boleh belak-belakan kita bilang. Artinya maksud Ilham itu silakan aja penonton itu mereferensinya apa, Iya. mengopinikannya apa, Iya. tapi motivasi kita tidak itu aja. Kita mau tembak A B C D E, dia udah tembak duluan, dia udah tahu endingnya itu ke D kan gitu kan. Iya. Padahal bukan ke D kita. Kayak kita menceritakan, contohnya kita menceritakan orang nih, kita olok-olok orangnya. Terus kita bilangnya gini, orangnya ciri-cirinya pernah nabrakin mobil ke tiang listrik. Oh iya. Ya, penonton taunya itu. Kalau kita bilang, ada tetanggaku kok yang nabrakin tiang listrik, aku cerita tetanggaku, gue bilang. Kan nggak bisa jadi masalah, kecuali kita sebut nih namanya. Iya. Ya kan? Oke. Gitu, kecuali kita sebutin namanya. Baru kena deh kan. Baru kena dia, kita kena kan. Gunakan analogi ya. Gunakan analogi benar. Terus kan gini, kemarin info juga nih dapat Iya. dari si Bunga tadi, si Mawar tadi. Si Mawar. Septian. Si Mawar kerja di mana sekarang, Bang? Mawar kayaknya dia Di bakery ya, jual kayaknya ya. kopi. Jual roti sekarang, jual roti. Dia katanya coba open mic, ternyata Iya. nggak lucu gitu. Ada nggak inisiatif dari senior gitu? Kalau misalnya dianggap nggak lucu, kau punya potensi karena lawak itu kan, stand up comedy sekarang kan bukan bawaan badan, bukan karunia Iya, Tuhan, betul, tapi betul. latihan dan latihan. Iya. Ya. Terus Itu gimana? kadar latihan kan ada juga tuh, Bang. Misalnya kita udah 2 tahun nih latihan nggak lucu juga, berarti kan ada yang salah. Bukan di teorinya kita salah kan, berarti di diri kita memang nggak bisa berkomedi. Aku salah satu orang yang nggak bisa terlalu ngelawak kayak cacing, kayak yang lain kalau di tongkrongan segala macam. Cuman aku bisa belajar dari stand up. Nah, kalau kayak beberapa komik yang nggak lucu, kami nggak menyarankan untuk terus berkomedi. Kami malah menyarankan coba jadi admin jadi roadman, jadi LO, jadi yang segala macam, tapi berguna juga gitu. Jadi nggak selalu menyarankan dia udah 2 tahun nih stand up terus, open mic terus nggak pernah lucu. Nggak ada kami nyaran, ayo terus, enggak, kami malah udah nggak di sini tempatmu gitu, malah kayak gitu. Iya dong. Memang harus lucu lah syarat utamanya. Iya. Ya kalau nggak lucu gimana ya kan? Masa kita motivasi terus kan, kasihan orangnya kan gitu. Jadi ini kan bisa dijadikan profesi juga ya. Kalau misalnya manggung berapa kali? Dalam Open mic dalam seminggu atau banyak nggak Kalau- job untuk jadi komika ini? nih, open mic itu kalau di Indonesia itu namanya belajar open mic. Open mic siapapun bisa open mic. Bahkan Oh, ibu-ibu ini open mic itu belajar. datang, iya. Oh, Bahkan iya, Dina iya. datang juga untuk megang mic di acara komunitas itu namanya Namanya open open mic. mic. Iya, Oke. siapapun bisa, tidak mengecuali. Dan kalau ngejob itu baru kita dibilang stand up comedian, Stand up comedian. komika sebagai komika gitu. Gimana di Medan ini pasarnya banyak? Lumayan. Lumayan. Hidup saya berubah 90% dari stand up comedy. Wah, keren. Alhamdulillah asik. lah udah bisa beli Apa? baju, udah bisa kaos kaki. Kaos kaki nggak usah stand up. Sisanya ditabung untuk mobil. Jadi bukaan udah bisa. Udah bisa. Udah Pulang bisa. nih tapi ya. Ini kesibukannya apa? Cuman stand up komedian aja, jadi pelawak aja,
Atau ada yang lain? Ada Siapa? yang kerja kak, ada yang kerja kak, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang bebas gitu kan. Stand up comedy kan hobi gitu kak, ya, hobi. Jadi ya jangan gara-gara stand up kuliahmu rusak, jangan gara-gara stand up kerjaanmu terbengkalai. Tapi Jadi, kan ada yang serius, Bang Cacing serius kan? Apa tuh? Di komik kayaknya hidupnya di Iya, komik bisa. terus ya? Ya dari stand up nih ngerubah segalanya lah, kalau bisa dibilang dari ekonomi yang paling pertama. Tuh. Jadi bahkan gaji kayak kerja yang per bulan tuh Formal ya kan, nah, kerja formal. dari sekali event tuh malah kalah gaji per bulan. Wah, Iya, Iya. dari sekali event ya. Iya, stand up. berarti ini peluang banget ya Ya, karena sebenarnya. cacing gajinya 200 bulan. Lewat, masih lewat lah. 23. Tapi yang jelasnya apa dibilang cacing, aku sepaham. Karena kenapa? Sebagai pelawak, katakanlah entertainer, juga aku adalah orang birokrasi yang punya jabatan, ya. Tapi begitu aku dapatkan job yang sekali main tadi, bisa nutup gajiku 1 bulan. Itu dia ya. Nah itu enak. Cuma balik lagi nih orientasinya jangan kayak gitu. Ya, memang ke jangan situ. itu, betul, Jadi betul. minusnya adalah ketika kita bergantung pada stand up ini, ketika kita nggak dapat tawaran nih, Betul. sebulan nggak dapat tawaran, kita jadi menyalahkan stand upnya. Ya, betul. Apa nih stand up komedi, udah hancur gini segala macam. Gitu Iya, ada beberapa juga orang kayak gitu. Makanya kalau aku bilang stand up komedi ini adalah tetap hobi, bukan profesi, tapi dibayar itu aja. Hobi yang dibayar. Itu Udah, berarti kita menjalani hobi kita dengan senang hati, terus dibayar kan. Udah waduh. itu satu lagi sebagai tambahan. Ada katakanlah komunitas. Di dalam komunitas itu ada juga namanya teamwork, tim pekerja kalau Ya. bisa. Artinya tidak lagi seperti kami pelawak. Kami yang mikiri skrip, kami yang masarkan, kami yang apa? Untuk kedepannya saranku untuk maju silakan ada yang khusus menggodok skripnya, ada tim pemasarannya, katakanlah adminnya atau apanya, istilah-istilah keren-keren anak-anak sekarang, aku kan nggak mengerti banyak. Jadi semuanya ada, sehingga kalau stand up komedinya itu dia hanya bertugas untuk menampilkan dirinya dalam satu pertunjukan tersendiri tanpa dibarengi dari mana anggarannya ini ya, jadi jangan sampai gitu lagi gitu. Ini Jadi profesional gitu. tambahan buat Bang Munir lah mungkin ya. Karena di stand up komedi aku lurusin, kita punya baju masing-masing. Oh, gitu ya. Jadi skrip kita nggak bisa dibawa ke orang. Betul. Oke. Persona namanya. Ya, misalnya contoh aku persona nih, persona aku Spesifikasinya udah ada persona ya? aku misalnya bahas tentang relationship jokes, Iya. bahas tentang pacaran-pacaran. Iya. Nah, nggak mungkin aku ditulisin sama cacing nggak Dan pernah ada jadi nggak gitu. menguasai ya kalau misalnya Nah, nanti iya. kita manggung jadi nggak menguasai kalau misalnya dibuatin orang gitu Ya, ya. kayak cacing contohnya dia bahas keluarganya, kan Iya, nggak iya. mungkin aku tahu keluarganya kan. Iya, betul. Oke, Cing, aku bahas ini, aku nulisin ini tentangmu. Mana mungkin dia bisa bawa, oh ini kan nggak cocok sama keluarga aku gitu. Maka itulah enaknya zaman sekarang. Artinya kenapa? Masing-masing udah ada spesifikasinya. Iya, betul. Kemudian satu lagi, zaman sekarang ini mudah. Kita mau ciptakan sesuatu yang sifatnya komedi, ada model-model prank. Betul ya? Iya. Nah, Betul. kan itu kan? Nah, zaman sekarang. Yang penting modal kamera 2 biji, ayo kita apain, sembunyikan, main, apa, udah download, kan gitu kan, Kayak udah ke Ilham bilang tadi YouTube, juga ya. kan ya kan, udah. Suka dukanya banyak juga jelas, ya ternyata nggak kayak yang ada bilang tadi masalahnya. kalau misalnya kita terlalu memfokuskan kepada stand up tapi ternyata tiba-tiba manggungnya kurang jadi jangan nyalahin stand upnya ya. Iya, Kalau betul. suka duka dari Dimas sendiri gimana? ya aku Selama ini. pernah gagal kuliah gara-gara stand up. Oh, Ini luar biasa ini. Pernah gagal wisuda, bukan hancur ya, cuman gagal Gagal. wisuda. diulur lah, diundur. Cuman kan dulu kan stand up ini betul-betul hal yang baru dalam hidup kan. Ih, komunitas ini kok asik kali gitu. Semangat jadinya. Wih, Iya. enak kali nih manggung-manggung diketawain orang. Jadi Oke. semangat buat materi, malam-malam ngumpul pulang pagi, akhirnya besok sidang ya skripsi terbengkalai. Jadi ya aduh kok kayak gini aku kemarin ya, gitu. Nyari pacar pun gampang kan. Heeh. Udah lupa sama kampus kan. Tapi ya itu sih. Kalau aku modelnya yang nggak bisa ngelepas kerja per bulan. Jadi aku dari awal karir stand up tuh kerja per bulan tuh nggak pernah tinggal. Jadi walaupun tawaran begitu banyak pak, sedahsyat mungkin buat alasan ke kantor tuh gimana caranya biar bisa ngejob, biar dua-duanya kedapet tuh pak.
istilahnya kalau orang dulu dua ketoyor, Pak. Nah, dua ketoyor. Dua Jadi nokang. Dua nokang. iya, Iya kan? bulanannya dapat, Iya. eventnya tetap jalan. Jadi sebenarnya itu semua pilihan kita ya. Pilihan, tinggal pinter-pinter aja sih. Pinter-pinter aja dan jangan salahkan profesinya Iya, sendiri betul, ya, betul, betul. Harapannya gimana untuk para stand up comedian yang ada di Kota Medan? Dari siapa dulu? Ilham dulu boleh? Boleh. Harapannya yang pasti lebih baik lagi lah komunitas stand up Medan. Terus lebih diperhatikan lah sama orang-orang kita juga gitu. At least orang-orang Medan juga. Kayak kita punya TPR ini, kita punya wadah. Ngapain kita harus jual ke nasional juga kalau kita punya TV daerah kan? Mending kita ngejual untuk CV kita, main di sini. Ntar kita mau nyolokin ke korporasi atau gimana? Saya mau main lah Pak di tempat Bapak. Saya udah pernah main di TPRI kan dia lebih yakin gitu. Paling kedepannya lebih apa ya? Lebih kita sama-sama lah lebih ngangkat talent-talent lokal nih. Sama-sama bangkit ya. Nah, sama-sama tentunya. bangkit. Singkat aja dari Bang Munir. Kalau aku hanya harapkan, ini ada yang muda-muda Iya. kepada event organizer, berdayakan orang Betul. Jangan ditinggalkan. Jas. Betul, mantap kali Pak Munir. Kita mau dengar sedikit lah stand up-nya. Ilham, stand up-nya sedikit aja, singkat aja. Oh boleh. Boleh? Yang lebih Silakan siapa Ayo, yang yang main. Aku model nggak bisa kalau di ini dari atau mungkin minggu depan aja datang Minggu ke depan ya. open mic aja ya kan, datang ke open mic-nya kan. Oh, baik. Luar biasa, terima kasih buat pelawak-pelawak kita dan komedian kita yang sudah datang hari ini. Terima kasih Bang Cacing, Bang Ilham, Bang Dimas, sama-sama. dan juga yang paling ganteng Bang Munir. iya pasti. Iya, Pak. Ya, thank you so much sudah datang ke sini, udah bincang-bincang sama kita di Pagi Medan tentunya. Dan semoga memberikan inspirasi untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, apalagi nih ya para penikmat komedian. Jadi bisa lebih memahami ya para komika-komika, dan juga yang ingin menjadi komika semoga bisa menginspirasi supaya bisa terus bangkit bersama-sama ya. Amin. Oke, amin. Jadi tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan TVRI Sumatera Utara Pagi Medan setiap jam 8 sampai dengan jam 9 di hari Senin ya. Tentunya bersama kita berdua, saya Gina. Dan saya Arif. Di obrolan asik anak muda. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Tigor namaku. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Aku mengajak si Butet untuk memainkan lenganku. Ternyata lenganku putus. Si Butet pun tampak sedih. Aku dibantu adik-adikku untuk mencari lenganku yang putus. Si Butet adikku melihat lenganku yang tersangkut di atas pohon. Di saat itu, Butet adikku melihat seorang opung yang sedang menimba air di sumur. Langsung kami menolongnya. Kami menimbakan air untuknya. Opung senang kami membantunya. Kami pun membawakan air ke rumahnya. Opung senang, kami pun senang dapat menolongnya dengan ikhlas. Itulah pengalamanku, teman-teman. Siapa pula nembak burung ini? Aduh. Aduh. Aduh.